Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ahmad Safieddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Iya, oke, baik Pak Ahmad Safieddin. Sudah siap ya, Insyaallah, Pak. lahir batin. Insyaallah, insyaallah. Oke, santai aja Pak Ahmad. Baik, eh, Pak Ahmad Safieddin dipersilahkan untuk menampilkan cuplikan pembelajaran sesuai dengan RPP atau perangkat pembelajaran yang dipilih dan waktu yang diberikan 10 sampai 15 menit. Baik, silakan Pak Ahmad. Terima kasih, Pak. Mohon izin, Pak Saruna, Pak Zulazi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sudah tepat hadir pada waktunya pada kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, Pak, sehat. Syukur alhamdulillah. Semoga kita semuanya masih dalam tetap lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, Bapak absen dulu ya. Ini kelas 3 TKR 1 ya. 3 TKR 1. Yang pertama ada Pak Masuli. Hadir, Pak. Mas Kadek hadir. Mas Syam hadir, Pak. Baik ya. Alhamdulillah ini semuanya bisa hadir. Oh maaf, ini ada satu Mas Eriono. Kemana kemarin kok nggak hadir? Sakit, Pak. Gimana sekarang, sudah sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Lain kali untuk Mas Eriono, kalau memang berhalangan hadir, saya harap untuk memberikan konfirmasi atau izin kepada pihak sekolah. Seperti itu. Besok jangan diulangi lagi, nggih. Ya, Pak. Baik anak-anak, walaupun kita dalam kondisi yang seperti ini, kondisi COVID-19 seperti ini, jangan menyurutkan anak-anak untuk terus belajar. Karena pada hakikatnya manusia itu dituntut untuk berusaha, berikhtiar. Nanti Allah yang akan menentukan. Apalagi anak-anak sekarang sudah kelas 3, yakni akan mempersiapkan ujian akhir. Jadi dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, anak-anak jangan lupa untuk terus belajar. Baik anak-anak, sebelum kita mengawali materi pada hari ini, marilah kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Amin ya amin ya rabbal alamin. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Baik Pak, baik anak-anak, baik teman-teman. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik anak-anak, dalam materi hari ini nanti saya harap anak-anak bersungguh-sungguh karena materi nanti akan sangat bermanfaat bagi anak-anak semua. Yang pertama, anak-anak nanti minimal akan bisa memperbaiki kerusakan pada kendaraannya sendiri. Apalagi nanti kalau anak-anak sudah lulus, ya bekerja di bengkel, maka materi pada hari ini nanti akan sangat lebih bermanfaat untuk anak-anak. Baik anak-anak, kita mulai saja untuk materi pada pagi hari ini. Bapak akan share dulu untuk materinya.
Belum di-share, Pak Iya, Ahmad. Mana? iya Pak, sebentar. Nah, oh, Bisa sharing atau gimana, Pak Ahmad? bisa Pak. Ini untuk videonya. Oh ya, dibuka semua dulu yang memungkinkan untuk digunakan dalam ini. Oke. Baik, anak-anak. Silahkan anak-anak nanti perhatikan permasalahan apa yang terjadi pada kendaraan yang ada di dalam video yang sudah Bapak kirimkan. Jadi untuk hari ini karena kemarin kita sudah belajar bagaimana atau prinsip kerja dari sistem bahan bakar itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa, komponennya seperti apa. Jadi untuk hari ini anak-anak akan belajar bagaimana cara mendiagnosis sebuah kerusakan dalam sebuah sistem. Bagaimana cara menganalisis ya komponen mana yang rusak. Setelah itu anak-anak akan belajar untuk memperbaiki bagaimana sistem bahan bakar konvensional ini yang mengalami permasalahan diperbaiki. Baik, silahkan anak-anak perhatikan pada video berikut. Oke, hari ini kita akan perbaiki mesin ini ya, mobil ini. Jadi kondisinya mobil ini tidak bisa lasam atau putaran stasionernya tidak bekerja. Oke, unit hidup. Hidupnya ginjal-ginjal ya. Lalu kemudian mati mesinnya, tidak bisa stasioner. Kemungkinan kerusakannya pada Baik anak-anak, itu tadi adalah permasalahan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan, Bapak mau tanya dulu, kira-kira ada nggak dari anak-anak ini yang pernah mengalami hal semacam ini? Pada kendaraannya, atau pada kendaraan saudara, atau teman? Ada Pak, milik om saya itu mobilnya tidak bisa idle atau berputar secara stasioner. Itu biasanya om saya itu melepas filternya, Pak. Baik, terima kasih untuk Mas Syam. Jadi yang pertama tadi adalah permasalahan yang akan kita selesaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana cara mendiagnosis kerusakan pada sistem bahan bakar bensin ini ya yang tidak bisa berputar secara idle atau stasioner. Baik. Baik anak-anak, jadi ini adalah seminar pada jam 10. indikator pencapaian ya yang akan anak-anak iya, capai nanti pada saat kegiatan setelah kegiatan pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan cara pemeriksaan dari kerusakan sistem bahan bakar bensin,
mendiagnosis kerusakan sistem komponen sistem bahan bakar bensin, dan menyajikan cara perbaikan sistem bahan bakar bensin. Terus untuk tujuannya, jadi nanti anak-anak setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran ini, anak-anak dapat menentukan komponen dan fungsi sistem bahan bakar bensin konvensional. Peserta didik dapat mendiagnosis, dapat menganalisa komponen sistem bahan bakar mana yang rusak, seperti itu. Dan juga anak-anak nanti dapat menyajikan cara melakukan perawatan pada sistem bahan bakar atau cara memperbaiki. Ya. Untuk materi yang akan kita cakup pada hari ini hanya ada dua. Yang pertama adalah mendiagnosis kerusakan tadi dan juga menyajikan cara melakukan perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional. Nah, baik anak-anak. Anak Bapak mau tanya, kira-kira dari permasalahan tadi, anak-anak tahu tidak penyebabnya apa? Tidak, Pak. Baik. Sekarang kita tidak akan pernah tahu bagaimana cara memperbaiki dari sebuah sistem itu tadi kalau kita tidak tahu prinsip kerjanya seperti apa, komponennya seperti apa, ya, dan juga cara kerja dari sebuah komponen tadi. Ini kembali ya untuk mengingat di pertemuan kemarin. Jadi pertama ada pada bagian tangki bahan bakarnya. Bagaimana cara kita mendiagnosis atau menganalisa sebuah kerusakan? Itu Bapak contohkan seperti anak-anak pergi ke dokter pada saat sakit. Nah, sekarang kita contohkan Pak Eko, Mas Eko. Mas Eko pergi ke dokter, ya, karena sakit. Apakah dokter akan langsung memberikan sebuah obat? Tidak, tapi dokter akan bertanya dulu, sakit apa? Contoh, kita contohkan sakit kepala. Oh, sakit kepala, ya, atau penyebabnya apa? Contoh, oh Pak, kepala saya sakit. Dokter baru akan bisa memutuskan, oh ternyata pada bagian kepalanya yang sakit. Setelah itu baru dokter akan memberikan obat untuk sakit kepala. Tidak akan mungkin kalau yang sakit kepalanya itu akan dikasih obat perut. Jadi masalahnya tidak akan selesai. Jadi itu gambaran mudah ya Nana ya. Jadi gambaran mudah bagaimana cara kita menganalisis. Kalau kita aplikasikan di dalam sebuah sistem, berarti kita harus tahu penyebabnya itu apa. Apakah ginjal, ya, apakah putarannya bisa langsam atau yang sebagainya. Setelah itu kita mendiagnosis dari per komponennya. Mana pada bagian komponen mana yang bermasalah. Setelah kita tahu komponen mana yang bermasalah, disitulah kita akan memperbaiki pada komponen tersebut. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak? Baik, kalau sudah mengerti, ya, ini seperti yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana cara mendiagnosis, ya, atau dan memperbaiki kerusakan pada sistem bahan bakar konvensional. Baik anak-anak, dari sini kiranya ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak? Baik, kalau tidak, ini Bapak sudah siapkan. Jadi lembar kerja, ya, lembar kerja yang akan anak-anak nanti kerjakan pada pertemuan di sesi 2. Jadi setelah ini Bapak tutup dulu, anak-anak mengerjakan dulu, ya. Apa permasalahannya? Permasalahannya tadi pada video tadi. Kenapa pada sistem bahan bakar bensin Kijang 5K itu tidak bisa berputar stasioner. Kalaupun bisa berputar sebentar akan mati. Ya. Perhatikan anak-anak, cara untuk mengerjakan atau mengisi pada lembar pengamatan atau lembar kerjanya. Yang pertama di situ ada kerusakan. Jadi penyebabnya apa? Ya, kerusakannya seperti apa? Di komponen mana? Nah, penyebab kerusakannya seperti apa? Baru diisi bagaimana cara mengatasi kerusakan. Oke, untuk pengisian dari LKPD ini, kira-kira ada yang bertanyakan?
Tidak, Pak? Paham. Baik, kalau anak-anak memang sudah paham, nanti silahkan LKPD ini dikerjakan secara kelompok. Jadi Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Untuk kelompok pertama itu ada Mas Juli, ada Mas Kadek, ada Mas Sam, ada Mas Joko ya. Yang kelompok 2 ada Mas Yudi, ada Mas Yono, ada Mas Muhtadi. Nanti di pertemuan kedua setelah anak-anak mengerjakan ya, setelah anak-anak mengerjakan secara diskusi, silahkan nanti perwakilan kelompok untuk mendiskusikan, untuk menyampaikan hasil dari diskusi yang sudah dikerjakan. Nah, untuk pengisian ini silahkan anak-anak nanti boleh melihat dari modul, boleh melihat dari Google Sheet, mencari jawaban di tempat lain ya. Maksudnya tempat lain itu adalah pada media lain ya. Boleh modul yang sudah Bapak berikan ya. Boleh lembar kerja yang sudah dibagikan dan juga boleh pada YouTube dan juga sebagainya. Ya. Terus untuk linknya itu Bapak sudah kirim pada pada Google Classroom ya. Nanti silahkan di-download di sana dan untuk pengumpulannya nanti juga silahkan dikumpulkan pada Google Classroom tadi. Baik anak-anak, saya kira cukup untuk pertemuan sesi pertama pada pagi hari ini. Itu Bapak kasih waktu nanti sampai jam 11, kita akan bertemu lagi di jam 11 untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi anak-anak. Baik, terima kasih untuk pagi ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ahmad, sudah cukup? Ini masih pertemuan pertama, Pak. Untuk pertemuannya belum. Oke. Ya, kita mengingat waktu juga Pak Ahmad ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, alhamdulillah ya kita bisa bertemu lagi pada sesi kedua pada hari ini. Nanti untuk mempersingkat waktu ya, karena ini sudah siang, silahkan saya persilahkan untuk perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerjanya atau hasil diskusinya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyajikan atau mempresentasikan hasil kerja dari diskusi kelompok 1, Pak. Monggo silahkan ya. Baik, Pak. Jadi untuk masalah yang ada dalam video tadi itu penyebabnya adalah selang vakum yang retak, Pak. Karena apa? Kalau selang vakumnya retak, jadi konsumsi bahan bakarnya akan semakin banyak. Dan untuk cara menyelesaikannya itu dengan cara mengganti selang vakumnya, Pak. Oke, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Baik, sekarang saya persilahkan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kedua. Dari hasil kerja kelompok kami, Pak, bahwa penyebab dari kerusakan mobil Kijang 5K tidak bisa stasioner atau idle itu karena idle potnya tersumbat, Pak. Nah, kenapa bisa tersumbat? Karena ada kotoran yang masuk, Pak. Dan bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya dengan membersihkan saluran idle pot, Pak. Baik, terima kasih atas penyajiannya dari kelompok 2. Berikan tepuk tangan untuk perwakilan kelompok 2. Baik, itu tadi anak-anak ya. Jadi
dari satu permasalahan itu banyak sekali sistem di dalam sebuah sistem bahan bakar itu yang mengalami trouble. Contohnya tadi, satu keserusakan itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Dari kelompok satu tadi, yang pertama karena selang vakumnya retak. Yang kedua, dari kelompok dua itu dari idle potnya yang tersumbat. Ya kan anak? Kiranya untuk hari ini ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Saya, Pak. Baik, silahkan Mas Eri untuk menyimpulkan. Jadi begini, Pak. Pada saat suatu sistem itu mengalami kerusakan, kita tidak akan bisa langsung memperbaikinya, Pak. Kalau kita tidak tahu bagaimana cara kerjanya, bagaimana prinsipnya, komponennya seperti apa. Jadi pertama kita harus tahu dulu dasar-dasar dari sistem itu tadi. Baru setelah itu kita akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya, Pak. Contohnya tadi pada sistem bahan bakar konvensional bensin pada mesin 5K yang tidak bisa idle. Jadi kita tahu dulu, baru kita bisa menyelesaikan. Terima kasih. Berikan aplaus anak-anak buat Mas Eri yang sudah menyimpulkan kegiatan pada pagi hari ini. Betul sekali anak-anak ya. Jadi untuk memperbaiki sebuah sistem, terlebih dahulu kita harus tahu gangguannya seperti apa, penyebabnya apa, baru kita akan tahu cara memperbaiki gangguan pada sistem bahan bakar konvensional. Oke anak-anak, jangan lupa ya nanti untuk mengumpulkan LKPD-nya pada Google Classroom yang sudah Bapak sediakan. Lalu untuk materi pada hari ini soal sumatifnya bisa di-download melalui Google Classroom ya. Jadi ingat anak-anak itu dikerjakan sampai nanti dikumpulkan pada jam 11 siang. Jam 10 malam ya. Jadi Bapak kasih waktu untuk pengerjaan tes sumatifnya itu bisa dikerjakan pada sampai jam 10 malam. Terus untuk kriteria minimal atau KKM-nya itu adalah 75. Jadi anak-anak nanti yang mendapatkan nilai 70 di bawah dari 75 itu akan ada remedi. Dan bagi anak-anak yang penilaiannya di atas 75 nanti akan ada pengayaan ya. Untuk remedi dan pengayaannya nanti bisa di-download pada Google Classroom juga sama. Ya. Untuk pengerjaan dari tes sumatifnya anak-anak juga bisa melihat dari modul, dari Google, dari YouTube dan lain sebagainya. Ingat anak-anak, yang paling penting adalah mengerjakan dan mengumpulkan. Bapak akan sangat menghargai usaha anak-anak, menghargai apa yang sudah anak-anak kerjakan. Baik anak-anak, untuk materi minggu depan, ya, karena hari ini kita sudah belajar bagaimana cara memperbaiki bahan bakar sistem konvensional, untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki sistem bahan bakar bensin yang injeksi. Jadi ini lebih modern lagi ya, lebih canggih lagi yang akan kita pelajari nanti. Baik anak-anak, saya kira cukup untuk hari ini. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Terus jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, selalu rajin cuci tangan agar kita terhindar dari wabah COVID-19. Dan semoga pandemi ini bisa cepat berlalu dan kita semua bisa tatap muka lagi. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita sudah dapatkan, apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir, itu bisa bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Musikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampun, Pak. Oke, ya, oke baik. Terima kasih Pak Ahmad. Baik, untuk kesempatan sesi tanya jawab untuk pendalaman, saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Haruna untuk memulai. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Safiuddin. Nggih. Aku mengurai tentang bahan bakar bensin konvensional. Ya. Lebih mengarah ke diagnosa dan terapi kendaraan. Baik. Jadi mengajar tentang sistem bahan bakar dengan diagnosa tidak segampang itu, Pak. Itu perlu teori pendukung yang banyak, termasuk tadi teori-teori yang saya dulu Pak. Tadi Bapak bikin daftar isian, itu masih kurang satu Pak. Itu harus ada kerusakan, ada penyebab dan perbaikan. Dan ini tidak mungkin anak-anak kita atau termasuk kita bisa kerja ini langsung kerusakan, penyebab dan perbaikan. Itu harus diawali dengan gejala. Harus ada gejala, ada kerusakan, penyebab kerusakan dan perbaikan. Dan itu harus terstruktur. Gejala itu harus dianalisis Pak, sudah tingkat tinggi. Gejala itu harus dianalisis dengan menggunakan teori prinsip kerja. Baru menemukan kerusakan. Dari kerusakan itu harus dianalisis tingkat tinggi juga, baru mendapatkan penyebab kerusakan. Setelah penyebab kerusakan didapat, barulah muncul perbaikan. Ini hanya sekedar masukan, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, sekarang saya mau langsung tanya Bapak dulu. Nanti sebentar baru saya kasih penjelasan. Bapak menjumpai mobil yang tidak mau stasioner. Apa langkah yang Bapak lakukan untuk mengetahui bahwa di bagian komponen inilah yang menyebabkan tidak bisa stasioner? Ada beberapa komponen di situ, Pak. Coba, silakan, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi, kalau saya menemukan permasalahan seperti ini, yang pertama saya akan mengurut, Pak. Jadi mengurutkan proses kerja dari sistem bahan bakar konvensional. Yang pertama itu adalah dari tangki dulu, baru naik pada sistem-sistem yang lain. Seperti itu, Pak. Gitu. Iya. Jadi mengurus tentang bahan bakar, Pak, biar tidak begitu modelnya bisa. Kecuali kalau kelistrikan yang harus diurus dari baterai. Tapi kalau sistem bahan bakar, Pak, tidak mau stasioner kan sudah jelas. Sudah jelas. Nah, Bapak cuma cukup tutup tempat saringan udara masuk, Pak. Bapak tutup itu mengurangi udara masuk. Kalau dia bagus stasioner, berarti ada udara masuk tidak sesuai dengan jalur yang ditentukan. Antara lain, bocor dudukan karburator, bocor manifold masuk, apa dan lain-lain sebagainya. Nah, itu untuk tidak stasioner. Nah, sekarang Pak saya mau tanya, masih adakah kira-kira kerusakan yang terjadi pada sistem bahan bakar di luar daripada tidak mau stasioner, Pak? Banyak sekali, Pak. Nah, coba. Yang pertama, putaran tidak bisa turun. Contohnya, karburator ini hanya bisa pada putaran tinggi saja, tidak bisa pada putaran rendah. Maksudnya tidak bisa putaran tinggi, pada saat putaran lambat mati. Ya, pada saat putaran lambat. Atau memang gila dia, gila. Gila, Pak, over. Jadi dia apalagi pada putaran tinggi. Ada lagi, dia tidak bisa akselerasi. Jadi pada saat kita menginjak akselerasi secara spontan, kendaraan akan langsung mati. Nah, apalagi? Terus pertama boros, ya. Jadi konsumsi bahan bakarnya tinggi, tapi tenaga tidak ada. Terus ada lagi karena terlalu irit sehingga engine-nya akan lebih cepat panas dan juga tenaga tidak bertenaga. Seperti itu. Jadi, irit itu kerusakan, Pak. Irit itu kerusakan. Ya, bukan gejala. Kira-kira kalau irit itu gejalanya apa, Pak?
Kalau terlalu irit, biasanya yang pertama itu adalah konsumsi udaranya yang masuk itu lebih tinggi daripada bahan bakarnya, Pak. Itu masih proses, Pak, masih proses. Gejalanya itu kalau bahan bakar irit, kira-kira apa yang terjadi di mesin? Gejalanya kalau bahan bakar kalau dalam kendaraan pada saat berjalan itu tidak powernya tidak ada yang pertama, Pak. Terus yang kedua, Ya, powernya tidak ada. Yang kedua, mesin akan lebih cepat panas. panas ya. Itu masih dampak yang dimunculkan dari hemat. Apalagi Pak yang gejala yang biasa muncul di sistem bahan bakar? Gejala yang biasanya muncul pada sistem tersumbatnya pada saluran, Pak. Saluran. Ya, entah itu biasanya yang paling sering itu kan pada filter bahan bakarnya karena kotor atau karena tersumbat aliran bahan bakar dari tangki Ini karburator. ada 4 unsur yang ada di sini, Pak. Gila, akselerasi kurang, boros, dan power, atau muncul panas. Nah, ini kan baru gejala, Pak. Kira-kira kerusakannya di mana ini, Pak? Salah satu saja yang 4 ini yang Bapak. Kira-kira kalau gila, apanya yang menyebabkan dia gila? Terus akselerasinya kurang, waktunya tidak berfungsi, dampak yang muncul kan kaget ya Pak. Pada saat mengoper dari persneling ke persneling biasa kaget, berarti akselerasi kurang. Kira-kira apanya yang bermasalah itu? Oh iya, Pak. Jadi gini, kalau untuk pada putaran tinggi, biasanya yang bermasalah itu pada saluran bahan bakar. Kalau dalam double barrel itu yang mengeluarkan bahan bakarnya, Pak, yang kurang. Main jet ya. Main jetnya, nah, ya, Pak. Yang primer atau sekunder, dua-dua bisa. Sekunder, Pak, sekundernya. Sekunder. Ya. Sekunder itu nanti putaran 1.500 ke atas. Di bawah 1.500 itu masih primer. Iya, Pak, kan tadi kan yang hanya hidup pada saat putaran tinggi. Ya, yang double barrel. barrel. Ya, double Terus barrel. apa lagi? Kalau pada stasionernya itu biasanya pada idle pot-nya itu, Pak. Yang tidak mau stasioner. Ya, ya. Salah satu. Oh, salah ya, satu. Salah satu. Kalau idle pot yang bocor, berarti bahan bakar yang masuk ke situ itu yang buntu. Ya, buntu. Berarti udara bagus kan? Udara bagus. Penyebab tidak mau stasioner kan banyak. Iya, Pak. Udaranya kurang atau udaranya terlalu banyak, itu tidak mau stasioner. Harus terjadi keseimbangan bahan bakar situ. Nah, saya masuk ke teori. Ini kan tadi. Kira-kira berapa perbandingan udara dan bahan bakar yang terjadi di mesin karburator itu secara teori? Perbandingan udara dan bahan bakarnya, Pak. Yang umum saja. Kalau saya biasanya pakai 17 1 berbanding 17. Ya, 17. Artinya 1 kilogram 17 kilogram udara. Iya, Pak. Nah, kalau pengertiannya di situ yang campuran kaya yang bagaimana? Kalau campuran kaya itu jumlah bahan bakar lebih besar daripada jumlah udara, Pak. Ya. Jumlah bahan bakar atau bahan bakar yang masuk itu lebih besar daripada jumlah udara yang masuk. Nah, kalau ini 1 berbanding 17 ini kaya atau tidak? 1 kilogram perbanding. Kalau itu kalau menurut saya malah itu kan beda-beda Pak, satunya liter ya, satunya cairan, satunya kan ya udara, tekanan, bahasanya jumlah udaranya, Pak. Jumlah udaranya. Maksud saya, apakah 1 berbanding 17 ini Bapak menganggap bahwa itu campuran kaya atau campuran kurus? Itu normal, Pak, kalau menurut saya. Normal. Bagaimana yang dimaksud dengan campuran kaya dari 1 berbanding 17 itu? Ini kalau campuran kaya berarti jumlah bahan bakarnya lebih besar. Jadi otomatis contoh di situ. Dari perbandingan ini, ya. Dari perbandingan ini, berarti satunya yang bertambah, ya. 17-nya yang tetap. Nah, itu yang harus berikan penjelasan nanti. Begitu juga 17 itu dikurangi,
satunya tetap, itu juga termasuk campuran kaya. Oke. Nah, sekarang apakah sistem bahan bakar itu perlu seringan udara? Perlu, Pak. Untuk apa perlunya seringan udara? Yang pertama adalah agar udara yang masuk itu bersih, Pak. Bersih. Ya, yang pertama. Bersih Jadi terhadap apa? kotoran, Pak. Jadi udara luar itu biasanya akan membawa partikel atau kotoran-kotoran kecil yang nanti akan bisa menyumbat saluran pada karburator. Pada karburator ya. Iya, Pak. Nah, karena Bapak tadi sudah berjanji bahwa pertemuan minggu depan Bapak akan mau memberikan dari karburator konvensional akan ke sistem injeksi. Iya, Pak. Di mana sih letak persamaan antara sistem injeksi dengan sistem konvensional atau menggunakan karburator? Letak persamaannya itu sebenarnya pada prinsip kerjanya sama, Pak. Sama. Ya. Hanya pada EVI itu seluruh pekerjaan pada karburator itu dikontrol oleh ECU. Jadi contohnya jumlah bahan bakar yang masuk, kapan masuknya bahan bakar, ya itu semuanya dikontrol oleh ECU. Yang ECU ini nanti akan mendapatkan laporan dari kerja mesin. Contoh, pada saat ditanjakan, mesin membutuhkan konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Maka ECU ini akan memerintahkan pada injektor untuk menyuplai bahan bakar yang lebih agar mampu untuk mengikuti atau apa yang dibutuhkan oleh mesin itu tadi. Jadi secara prinsipnya sebenarnya sama. Nah, kalau dibandingkan antara injeksi bensin dengan injeksi diesel yang istilahnya sekarang yang common rail, di mana letak persamaannya? Kalau menurut atau perbedaannya? Kalau menurut saya perbedaannya bensin sama solar mungkin pada jumlah tekanannya, Pak. Jumlah tekanan. Ya, jumlah. Bagaimana model pemasukan ke ruangan bakar? Untuk mesin bensin atau untuk mesin diesel? Dua-duanya, supaya ada pembeda nanti. Gini, Pak. Kalau untuk mesin diesel dari tangki bahan bakar ya, sebelum dia masuk ke dalam ruang bakar itu akan melewati dulu namanya adalah kalau dulu bospom namanya, bospom ya, baru dia akan masuk ya, nanti bospom itu nanti akan mengatur time atau waktunya kapan bahan bakar itu disemprotkan gitu. Kalau pada kendaraan bensin itu nanti bahan bakar sebelum dimasukkan di dalam ruang bakar ya, itu langsung kepada injektor. Oke, baik. Pada intinya bahwa diesel itu langsung terinjeksi ke ruangan bakar. Iya, Pak. Tapi untuk bensin terinjeksinya sama dengan karburator, bahan bakar masih menunggu sebelum katup masuk terbuka. Iya, Pak. Ya kan? Iya, ya, Pak. Iya. Nah, saya kira baik, Pak. Untuk Pak Ahmad Safiuddin ini, saya kira saya untuk cukup. Mudah-mudahan Bapak bisa lanjut terus. Selamat, amin, Pak. Amin. Ya. Amin. Pak Sul. Baik, terima kasih Pak Hajaruna. Baik Pak Ahmad, saya lanjut ya. Iya, Pak. Oke, saya mau tanyakan di bagian RPP-nya Pak Ahmad Safiuddin. Iya, Pak. Oke, di RPP-nya Pak Ahmad Safiuddin ini saya melihat ada IPK dan tujuan pembelajaran. Iya, Pak. Seperti itu, Pak ya. Iya, Pak. Nah, ini saya bisa melihat bahwa ranah kognitif awalnya ini kan bukan CM3 atau C4 ya. Pak Ahmad naikkan atau seperti apa, Pak? Itu saya naikkan, Pak, sesuai dengan perangkat kemarin, pembenahan perangkat kemarin, karena harus minimal di C3 seperti itu, Pak.
Nah, apa yang mendasari Pak Ahmad sehingga dinaikkan? Yang Atau cara mendasarinya, merumuskan sehingga dinaikkan CM? gini Pak, saya melihat pada indikator ya, indikator pada rumusan KD-nya Pak. Jadi kemarin itu saya sempat merumuskan indikator apa yang nanti akan dimasukkan di dalam KD. Apakah nanti ada apa rekomendasi dari lain atau dari kurikulum lain atau tidak, seperti itu Pak. Jadi yang saya itu dari indikator rumusan yang KD itu Pak. Halo? Halo Pak Zulaji. Ya, ya. Oh, Oke. Saya lanjut Pak Ahmad. iya, Pak. Nah, kalau saya melihat kan perubahan KKO aja ya. Iya Pak. Oh, dari level lots ke level hots. Oke, baik. Apakah dengan merubahnya KKO itu Pak Ahmad sudah bisa mengetahui apakah IPK itu dapat tercapai dengan HOTS? Kalau menurut saya tahu Pak, karena dari penggunaan KKO itu saya itu sudah bisa mengarahkan atau saya sudah bisa mengarah kemana saya harus berjalan, seperti itu Pak. Jadi saya sudah punya Oh, ya. gambaran, ngoten. Iya Pak. Mungkin bisa diberikan contoh Pak Ahmad. Iya Pak. Di sini saya lihat menentukan cara pemeriksaan kerusakan sistem bahan bakar bensin. Iya Pak. Nah, contoh apakah pertanyaan yang bagaimana mungkin bisa mencapai indikator pencapaian kompetensi ini, Pak? Baik, sebagai contohnya pertanyaan seperti ini. Jadi di situ indikatornya adalah bagaimana cara menentukan kerusakan. Yang pertama kan anak-anak sudah belajar prinsip kerjanya seperti apa dan lain sebagainya, cara kerjanya seperti apa, komponennya seperti apa. Nah, dari masalah yang diberikan itu tadi, anak-anak akan menganalisa kerusakannya pada komponen mana. Nah, setelah anak-anak tahu kerusakannya pada komponen, baru anak-anak akan bisa memutuskan, Pak, oh ternyata pada komponen ini yang rusak. Seperti itu, Pak. Oh ya, oke. Baik, saya lanjut. Ya. Bagaimana penerapan atau penggunaan TPACK dalam penyampaian materi dalam proses pembelajaran yang Pak Ahmad lakukan? Baik, Pak. Kalau untuk TPACK-nya, yang pertama saya sudah menggunakan video, yang kedua saya menggunakan media Google Classroom, ya. Kebetulan itu yang saya gunakan di sekolah, dan juga ada flash player untuk penjelasan dan juga PowerPoint, Pak, untuk TPACK-nya. Oke, baik. Itu dari proses penunjang prosesnya, ya, Ya, dari penunjang proses pembelajaran. Nah, bagaimana dengan teknologi-teknologi dari atau materi terkini dari materi itu sendiri? baik, Pak. Jadi untuk materi terkini atau itu biasanya saya mengistilahkan materi pengembangan ke depan. Jadi untuk materi pengembangan ke depan kita sudah akan pasti akan menggunakan teknologi, Pak. Karena kita membutuhkan scan untuk injeksi EVI, kita akan membutuhkan itu untuk prakteknya. Kalau untuk media pembelajarannya
teknologi ke depan saya langsung menggunakan media teknologi terbaru atau injeksi terbaru. Seperti itu, Pak. Pada stand. Oke. Ya. Baik, apakah dengan materi tersebut sudah bagaimana Pak Ahmad Syafioddin menjelaskan ke siswa dalam penerapan sehari-harinya gitu. Gini, Pak. Dalam kehidupan sehari-hari. Iya ya, Pak ya. Jadi gini, untuk materi ini tadi, untuk materi bagaimana cara menerapkan agar materi ini bisa digunakan atau untuk anak-anak di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah minimal menurut saya anak-anak ini akan bisa menganalisa, akan bisa memperbaiki minimal pada kendaraannya sendiri, Pak. Seperti itu. Ah, gitu. Ya. Oke. Nah, untuk pengembangan materi ajar itu apa yang Pak Ahmad bisa lakukan? Yang akan Pak Ahmad lakukan? Pengembangan dari materi ini, Pak. Iya, khususnya karburator. Materi sistem bahan bakar konvensional. Ya, kalau ke EV-nya kan udah jelas. Iya, Pak. Kalau untuk materi pengembangnya, yang biasa kami lakukan itu pada trouble, Pak. Pada trouble yang mungkin tingkat kesulitannya akan lebih tinggi seperti itu, Pak. Untuk materi pengembangannya pada sistem karburator. Oke, ya baik. Saya lanjut, Pak. Iya, Pak. Pak Ahmad buka soalnya, soal-soal Sebentar, Pak. di format penilaian. Baik, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke, baik. Saya mau ambil contohnya di sini yang di sini Pak, soal nomor 1 ya. Ya. Di situ Pak Ahmad mencantumkan C4. Iya, Pak. Iya, Pak. Levelnya C4. Nah, dari soal ini apakah sudah menerapkan berpikir tingkat tinggi? Kalau menurut saya, Pak, ini sudah, karena di sini anak-anak sudah menganalisis. Jadi menganalisa sebuah kerusakan. Karena menurut saya menganalisis itu sudah masuk di dalam materi yang hot. Seperti itu, Pak. Oh gitu ya? Iya, Pak. Oke. Yang terakhir. Iya, Pak. Bagaimana jika Pak Ahmad melakukan sebuah refleksi, kira-kira apa yang harus diperbaiki dari proses pembelajaran yang Pak Ahmad lakukan tadi? Yang pertama jelas adalah pada penguasaan materi, Pak. Ya, jelas pada penguasaan materi. Yang kedua, menurut saya itu pada susunan, Pak, atau pada langkah. Jadi mungkin yang saya alami selama ini adalah melompat atau berpindah, tidak berurutan seperti itu. Jadi mungkin nanti saya akan merefleksi pada bagian pelaksanaannya itu. Kalau untuk perangkatnya, saya akan lebih merefleksi mungkin pada jumlah soalnya dan juga kedalaman modul materinya, Pak. Oke, ya. Pertanyaan terakhir sekali. Ya, Pak Ahmad siap PPL? Insya Allah, Pak. Insya Allah siap. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad. Sama-sama, Pak. Oke, sukses selalu Pak. Amin, Oke, amin. baik. Amin. Sudah bisa di off-kan recordingnya dan silakan